Pak, saya menjadi penasaran begitu ya Pak ya, bagaimana orang begitu sibuk sekali mengatakan emisi gas rumah kaca. Kemudian orang juga berpikir bagaimana cara mengatasi emisi gas rumah kaca ini supaya kita bisa mengendalikan. Dan kebanyakan mengatakan, oh sektor kehutanan sebagai tulang punggung penting sekali. Menurut Bapak bagaimana Pak? Emisi gas rumah kaca ini terjadi melalui berbagai sebab ya. Iya. Dan yang paling kita rasakan, dan ini juga memang sudah terbukti secara ilmiah, akibat dari kegiatan manusia. Betul. Kegiatan manusia misalnya dia melakukan pembakaran. Iya. Ketika membuka lahan dia dengan mudah melakukan pembakaran. Nah, pembakaran inilah yang akan mempengaruhi atau menyebabkan adanya emisi CO2 ya. Nah, kemudian transportasi misalnya. Transportasi kalau dulu kita menggunakan fossil fuel ya. Iya, betul. Jadi utamanya fossil fuel, kemudian untuk energi itu dengan batu bara. Nah, ternyata itu tidak ramah lingkungan karena emisi CO2 dan gas lainnya itu cukup besar. Oleh karena itu dengan kesadaran global, maka perubahan iklim ini harus diatasi bersama karena mempengaruhi semua aspek kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan bahwa sektor kehutanan adalah sebagai tulang punggung pengendalian perubahan iklim itu luar biasa ya Pak ya? Seperti yang Bapak jelaskan tadi. Iya betul. Nah dari perhitungan, kita mempunyai perhitungan dan itu sudah dituangkan dalam apa yang disebut dengan Nationally Determined Contribution atau NDC ya. Dalam NDC kita ini ada paling tidak ada 5 sektor utama, yaitu kehutanan, pertanian, industri, energi, dan limbah. Ya. Nah, ternyata kontribusi terbesar untuk penyerapan emisi itu bisa dilakukan oleh sektor kehutanan. Nah, kenapa sektor kehutanan ini mempunyai potensi untuk mengurangi emisi paling besar? Bahkan dalam NDC kita itu hampir 60% itu diharapkan emisi CO2 itu bisa diserap oleh hutan ya. Nah, hutan ini ketika tumbuh ya, pohon ketika tumbuh dia menyerap CO2 ya. Menyerap CO2. Nah, kita di kehutanan ini sebenarnya mempunyai rejim yang kita sebut dengan pengelolaan hutan lestari ya. Artinya kita sudah mengatur hutan atau kawasan hutan berdasarkan fungsinya. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan produksi. Nah, ini ada kriterianya sehingga ditetapkan ini termasuk hutan lindung, ini termasuk hutan konservasi, dan ini hutan produksi. Nah, hutan lindung itu sepenuhnya kita melindungi, tidak ada kegiatan apapun, termasuk penebangan pohon ya. Kemudian hutan konservasi, yaitu memang untuk tujuan konservasi, tetapi masih dibolehkan untuk kegiatan tertentu yang terkait dengan jasa lingkungan misalnya. Tetapi hutan produksi, ya, hutan produksi itu memang untuk diproduksi, ya, sehingga ketika ditebang, ya, karbonnya itu masih tetap ada. Bahkan ketika produksi hasil hutan ini dilakukan pengolahan lebih lanjut, sampai yang kita lihat di sini ada meja, bahkan kertas ya. Kalau dia tidak terdekomposisi atau tidak terbakar, maka karbonnya itu tetap bisa tersimpan begitu ya Pak? Tersimpan di dalam kertas, di dalam mebel dan sebagainya. Nah, ini artinya walaupun ini sudah diekspor ke luar negeri, betul. Tetap saja karbonnya stay di sana. Betul. Kecuali tadi terdekomposisi atau lapuk dan terbakar. Iya, betul. Nah, kemudian setelah ditebang pohon untuk yang di hutan produksi, kan kita menanam lagi tuh. Iya, betul. Ya. Kita tanam lagi tuh ya. Menanam secara langsung atau
dengan regenerasi Iya, alam. betul. Nah, ketika dia tumbuh, dia menyerap lagi. Oh, oke. Iya, Makanya fungsi hutan itu terkait dengan emisi karbon, dia menyerap dan menyimpan. Menyerap dan menyimpan. Oke. Iya, iya betul. Gampangnya seperti itu ya. Iya. Pak Agus, jadi saya mendengar bahwa NDC kita seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu kan targetnya 29% ya Pak ya, dengan upaya mandiri, atau 41% dengan bantuan internasional. Seberapa confidence begitu Pak Agus kalau mendengar cerita dari yang Bapak sampaikan tadi, dengan proses-proses yang dilakukan, termasuk tadi upaya konservasi, rasanya insya Allah kita bisa mencapai ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana? Ya, saya orang kehutanan, Ya, jadi betul, itu tadi, saya makanya. sangat confidence Ya, karena ya, ya. saya mempelajari bagaimana proses pertumbuhan pohon dan bagaimana pembentukan ekosistem. Ya, betul. Indonesia ini sekitar lebih dari 60% luas daratan di Indonesia itu adalah hutan. Ya. Jadi kita dianugerahi sumber daya hutan, ya. Oleh karena itu, dengan luasan yang lebih dari 120 juta hektar kawasan hutan, itu saya yakin dengan mekanisme yang kita sebut tadi pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management, ini bisa dikelola dengan baik. Karena kita sudah memisahkan berdasarkan fungsi, ada hutan produksi, ada hutan lindung, dan hutan konservasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sektor kehutanan ini diberi beban Iya, diberi amanah gitu ya, beban. amanah ya, Iya, iya. untuk mengurangi emisi yang sudah kita komitmenkan sebesar 29% dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Iya, iya. Nah, tentunya dengan pengelolaan hutan secara lestari, saya yakin ya dengan mekanisme yang saya ceritakan tadi, bahwa pohon itu bisa menyerap dan menyimpan karbon, maka potensi untuk mencapai pengurangan emisi 29% itu sebagian besar itu bisa dilakukan oleh sektor kehutanan. Iya, itu luar biasa ya Pak Dirjen. Apalagi saya mendengar Pak Dirjen, dari 29% itu 17%-nya sendiri diarahkan kepada kehutanan begitu kan ya, untuk menjadi katakanlah amanah lagi. Nah, itu apa yang dilakukan? Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan hal-hal tersebut? Mungkin di masa lalu ada kebijakan yang tidak tepat ya. Nah, sekarang dengan adanya komitmen kita untuk mendukung penanganan perubahan iklim melalui Perjanjian Paris atau Paris Agreement, bahkan komitmen kita untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional, maka kita harus melakukan apa yang disebut dengan corrective action. Ya, jadi kebijakan-kebijakan kita sekarang itu adalah corrective action. Artinya kita mengkoreksi ya kegiatan, program atau kebijakan yang mungkin kurang tepat. Nah, ini misalnya ya terkait dengan pengendalian kebakaran hutan. Nah, kita sudah membangun sistem sedemikian rupa sehingga alhamdulillah kebakaran hutan yang dulu pernah terjadi pada tahun 2015 itu sangat besar, itu bisa dikendalikan. Hingga sampai saat ini mungkin Bu Trisya mendengar ya informasi sangat sedikit adanya kebakaran hutan. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar menyampaikan program itu sebagai slogan, tapi kita membangun sistemnya. Betul, betul. Apalagi kita sering melakukan ini ya Pak, di kementerian juga yang namanya teknologi modifikasi cuaca ya, teknologi TMC. modifikasi cuaca. Iya, Jadi, betul sekali. ya itu yang kita sebut dengan corrective action. Iya, iya, iya. Kemudian kita juga menyadari ya, kita dulu kita mungkin dengan mudah menebang pohon ya, karena memang kita dikaruniai hutan yang luar biasa, Luar sehingga biasa, Pak tidak Dirjen. perlu menanam, tinggal menebang. Iya, betul-betul sekali. Ya. Nah, penjelasan Pak Dirjen luar biasa, tapi tunggu dulu Pak Dirjen. Biarkan Sobat Hijau penasaran begitu ya, lanjutannya apa sih kegiatan-kegiatan atau kebijakan yang dilakukan, terutama yang terkaitan dengan forest land use, begitu ya. Oke, jangan kemana-mana Sobat Hijau, nanti kita lanjutkan kembali dengan bincang santai dengan Bapak Dirjen. Stay away.
apa itu Indonesia Volunacing 2030? Nah, ini merupakan upaya kita bersama yang secara konkret tidak hanya sekedar menyampaikan target, tetapi membuat rencana operasional.